Assalamualaikum adik-adik, jangan lupa ya klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, IPA tentang sistem respirasi by Kak Elsa Nate. Oke, KD-nya itu kita menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengkaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi. Oke adik-adik, coba tebak kegiatan apa sih yang tak pernah berhenti kita lakukan? Ada yang tahu tidak? Coba tebak. Oke adik-adik, kegiatan yang tidak pernah berhenti kita lakukan yaitu bernafas, benar kan? Coba sekarang kita pelajari tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu terbagi menjadi dua, ada sistem pernafasan manusia, pernafasan hewan, serta gangguan pada sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan manusia itu meliputi organ-organ pernafasan. Ada apa aja tuh di organ-organ pernafasannya? Kemudian bagaimana cara kerja sistem pernafasan? Lalu sistem pernafasan pada hewan itu terbagi menjadi satu, yaitu organ-organ pernafasan. Oke, lanjut ya adik-adik. Sistem respirasi yaitu suatu sistem pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru. Organnya yaitu rongga hidung. Udara dari luar akan masuk melewati rongga hidung. Hidung berlapis laput lendir yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk dan bulu-bulu halus yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Oke, jadi biasa kalau kita bersin itu menandakan bahwa di hidung kita itu memiliki selaput lendir dan juga bulu-bulu halus. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghangatkan udara dan juga menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Kemudian ada faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring adalah percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Pada bagian belakang atau disebut epiglotis yang mengatur pergantian perjalanan udara pernafasan dan makanan. Makanya kalau kita lagi makan itu akan menyebabkan kita keselak sehingga makanan yang kita makan nanti akan masuk ke dalam sistem pernafasan. Makanya itu tidak boleh makan sambil ngobrol. Oke, lanjut ya. Laring, pangkal tenggorokan. Lalu ada trakea. Tenggorokan berupa tabung yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Terdapat silia yang berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Lalu ada bronkus. Percabangan trakea terbagi menjadi dua lobus, yaitu bronkus kanan yang menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri yang menuju paru-paru kiri. Kemudian ada paru-paru atau disebut pulmo. Ada bronkiolus, tidak mempunyai tulang rawan tetapi rongganya masih mempunyai silia dan merupakan percabangan bronkus. Lalu ada alveolus berbentuk bola-bola, terdapat terjadi pertukaran udara atau biasanya alveolus itu seperti bentuk anggur ya teman-teman. Lalu urutan saluran pernafasan pertama mulai dari hidung, lalu faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Rumus cepatnya hifa trakus alusa. Itu ya, diingat ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemudian lalu bagaimanakah organ-organ itu berjalan sehingga membentuk sistem organ pernafasan? Nah, mekanisme itu ada dua. Ada pernafasan dada dan juga ada pernafasan perut. Sekarang kita bahas pernafasan dada. Nah, inspirasi itu maksudnya adalah bagaimana cara kita menghirup udara. Pertama, otot tulang rusuk berkontraksi, lalu rongga dada membesar, kemudian tekanan paru-paru mengecil, udara masuk. Lalu ekspirasi adalah saat kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Pertama, otot-otot tulang rusuk berrelaksasi, rongga dada mengecil, lalu tekanan paru-paru membesar, kemudian udara keluar. Nah, yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut itu inspirasinya, pertama, otot diafragma berkontraksi, lalu diafragma kita mendatar, kemudian rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil, kemudian mengecil, udara masuk. Kemudian ekspirasi perut, otot diafragma berrelaksasi, lalu diafragma melengkung, kemudian rongga dada mengecil, tekanan paru-paru membesar dan udara keluar. Nah, jadi bedanya kalau sistem pernafasan pada dada itu menggunakan otot tulang rusuk, lalu inspirasi pada perut kita menggunakan otot diafragma. Ingat ya teman-teman. Kemudian pertukaran gas pada manusia dan vertebrata dilakukan melalui dua tahap. Pertukaran gas dari udara luar atau udara bebas ke dalam sel-sel darah pada jaringan epitel
selaput alveolus yang dikenal dengan pernapasan luar atau pernapasan eksternal. Lalu yang kedua, pertukaran gas dari sel-sel darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh dikenal dengan pernapasan dalam atau pernapasan internal. Nah, lanjut ya. Udara yang digunakan dalam pernapasan. Pertama adalah udara pernapasan atau tidak volume, yaitu udara yang masuk atau keluar paru-paru sebagai akibat pernapasan biasa. Volumenya sebesar 500 cc. Kemudian udara komplementer, yaitu udara yang masih bisa dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal. Setelah inspirasi normal, volumenya kurang lebih 1500 cc. Lalu udara cadangan, yaitu udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal. Volumenya 1500 cc. Kemudian ada udara residu, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volumenya 1000 cc. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru, adalah jumlah udara pernafasan ditambah udara komplementer ditambah udara cadangan. Kemudian volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di dalam paru-paru, atau kapasitas vital ditambah udara residu. Bisa kamu hitung ya. Kalau kapasitas paru-paru berarti jumlah udara pernapasan ditambah udara komplementer, berarti 500 ditambah 1500 ditambah udara cadangan, yaitu tambah 1500. Jadi totalnya 3500. Lalu untuk volume total paru-paru, yaitu kapasitas vital 3500 ditambah udara residu tambah 1000, berarti totalnya 4500. Nah gitu ya cara ngitungnya. Lanjut ya. Lalu yang di proses pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Pertama udara masuk, kemudian oksigen masuk ke paru-paru dan diikat oleh Hb atau hemoglobin. Yang kedua, oksigen ditambah hemoglobin menjadi oksihemoglobin atau HbO2 akan dibawa ke jaringan tubuh oleh darah. Kemudian hasil metabolisme sisa-sisa pembakaran karbon dioksida diikat oleh hemoglobin, kemudian CO2 ditambah hemoglobin menjadi HbCO2 atau karboksihemoglobin dibawa ke paru-paru. Lalu proses pengikatan karbon dioksida berlangsung selama 3 cara. Pertama, CO2 terikat dengan plasma darah kurang lebih totalnya 7%. Kemudian CO2 terikat dalam hemoglobin kurang lebih 23%. Lalu CO2 terikat dalam ion biokarbonat dalam sel darah merah kurang lebih 70%. Kemudian CO2 dikeluarkan dari paru-paru. Nah, begitu ya adik-adik, setelah kita mempelajari tentang sistem pernapasan. Kemudian ada banyak penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Pertama ada asma, yaitu penyakit saluran pernapasan. Kemudian ada kanker paru-paru, kanker pada organ paru-paru akibat polusi asap rokok. Nah itu ya bahaya merokok. Lalu ada emfisema, yaitu penyakit paru-paru degeneratif. Lalu ada sinusitis, radang pada rongga hidung bagian atas. Lalu ada rinitis, gangguan radang pada hidung. Lalu ada pleuritis, radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Lalu ada bronkitis, radang pada bronkus. Kemudian ada pneumonia, suatu infeksi bakteri oleh bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan peradangan pada dinding. Nah itu ya adik-adik, kita telah mempelajari proses sistem pernafasan sampai tentang penyakit sistem pernafasan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.